nggak perlu bikin fitnah, nggak perlu pembantaian nama baik, nggak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian nggak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Lu nggak tahu ketemu wongi kok jadi tersangka gitu kok. Lu wongi lu gak buron. Wongi ku ono, orangnya itu ada di rumah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum, kopi. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya tidak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat kok yo gak gelem aku. Masih sampai kiamat gak akan aku datang. Saya tidak akan pernah menyerah kepada keterlibat. Ada kamu di dalam hidup saya menyerah menyerah kepada keterlibat itu gak ada. Bambu kroyok biro kalian keroyok saya itu berapa aja tidak akan pernah nyerah. Sekarang gini ya, kalau misalnya memang saya itu berbuat salah, apalagi dengan tuduhannya yang gak pantas untuk ya, mestinya kan keluarga saya kan ya mesti mencak-mencak ya, mesti keluarga saya mesti bingung. Ya alhamdulillah masalah itu terjadi 2017, 2 tahun yang lalu sampai sekarang ya masih baik-baik saja, nggak ada geger-gegeran sama istri saya, sama keluarga saya. Ya alhamdulillah masih baik-baik saja. Ya kalau nggak ada apa-apa, apalagi tujuannya sampai kekerasan, nggak masuk akal. Fakta kasus dugaan pencabulan santriwati yang jerat anak kiai dari Jombang. Kasus dugaan pencabulan santriwati yang dilakukan oleh anak kiai di Jombang, Jawa Timur menjadi sorotan. Pelaku adalah MSA, anak dari kiai pemilik pondok pesantren Sidinia di Kecamatan Bloso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kasus ini disebut telah terjadi sejak lama. Bahkan laporan korban NA ke pihak kepolisian sudah sejak 29 Oktober 2019. Baru kemudian 12 November 2019, Polres Jombang mengeluarkan surat perintah penyidikan hingga akhir kasus diambil alih Polda Jatim pada Januari 2020. Berikut fakta kasus dugaan pencabulan santriwati yang dilakukan MSA. Ayah pelaku memohon anaknya tak ditahan. Beredar video pertemuan kiai, ayah dari MSA dengan Kapolres Jombang AKP Muhammad Nur Hidayat. Hal ini menyusul upaya penangkapan terhadap pelaku pencabulan MSA pada Minggu 3 bulan 7 2022. Video itu berdurasi 1 menit 55 detik dan telah beredar sejak Senin tanggal 4 bulan 7 2022 siang. Di hadapan Kapolres, ayah tersangka menyatakan kasus yang menimpa anaknya merupakan fitnah dan menjadi masalah keluarga. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah fitnah ini masalah keluarga, kata kiai itu. Dia berisi keras kasus yang menimpa anaknya fitnah. Maka ia pun memohon polisi tidak melakukan penangkapan. Masalah keluarga, untuk itu kembalilah ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Allahu Akbar. Cukup itu saja, kata ayah tersangka. Drama penangkapan pelaku. Pelaku MSA telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk daftar pencarian orang dalam kurung DPO. Polisi pun meminta tersangka menyerahkan diri. Namun pernah waktu untuk menangkap tersangka. Berulang kali anggota Polres Jombang melakukan upaya penangkapan, tetapi gagal. Upaya penangkapan pada Minggu tanggal 3
bulan 7 2022 oleh tim gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang. Namun kepolisian gagal menangkap target karena tersangka diduga berada di salah satu dari 3 mobil yang melaju di Jalan Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang. Petugas berupaya menghentikan iringan-iringan kendaraan yang diduga ditumpangi tersangka. Tetapi 2 mobil berhasil kabur, tersangka tidak ada di mobil yang dihentikan polisi. Upaya penangkapan kembali dilakukan Kamis tanggal 7 bulan 7 2022 pagi. Ratusan anggota Polda Jawa Timur dan Polres Jombang mengepung pondok pesantren Sidinia untuk menjemput pelaku. Penjemputan paksa berjalan cukup panjang, karena keberadaan tersangka yang bersembunyi di dalam area pondok pesantren seluas 5 hektar tidak kunjung ditemukan. Ada pula ratusan simpatisan yang berusaha melindungi dan membunyikan keberadaan tersangka di sana. Kepolisian memang sudah berhasil masuk ke area pondok, tetapi karena luas area pondok tersebut, keberadaan tersangka urung ditemukan hingga hari gelap. Setelah belasan jam terkepung, akhirnya tersangka menyerahkan diri pada malam hari sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ia pun dibawa oleh pihak kepolisian ke Polda Jawa Timur untuk menjalani proses hukuman selanjutnya. Ratusan orang yang halangi penangkapan diamankan. Kepolisian mengamankan 320 orang merupakan simpatisan dari tersangka karena menghalangi proses penangkapan. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dimarento menyebut, ratusan orang ini bukanlah santri atau orang dalam lingkungan pesantren. Kita sudah melakukan upaya mengamankan para simpatisan ke Polres Jombang. Jumlah simpatisan itu ada sekitar 320 orang. Kemudian 20 diantaranya adalah anak-anak. Ini masih kita pilah-pilah karena banyak yang dari luar kota, kata Dirmanto Kamis tanggal 7 bulan 7 2022. Diketahui sebagian simpatisan itu berasal dari Malang, Banyuwangi, Semarang, Yogyakarta, bahkan ada yang dari Lampung. Kemenak cabut izin Pompes. Akibat penghalangan upaya penangkapan, Kementerian Agama pun langsung mencabut izin operasional pondok pesantren. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, Waryono Abdul Ghafur mengatakan, keputusan tegas ini diambil karena pihak pesantren dinilai menghalangi polisi dalam menjalankan proses hukum terhadap tersangka yang menjadi buronan kasus pencabulan itu. Sebagai regulator, Kementerian Agama memiliki kuasa administratif untuk membatasi ruang gerak lembaga yang di dalam diduga melakukan pelanggaran hukum berat, jelas Waryono. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan kepada aparat kepolisian untuk menuntaskan kasus pencabulan tersebut. Meski mencabut izin operasional pondok, Kanwil Kemenak akan koordinasi dengan Kanwil Kemenak Jawa Timur dan Jombang untuk memastikan proses pelajar santri tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pelaku ditahan di rutan Mendaing. Tersangka 42 tahun ditahan di rumah tahanan kelas 1 Surabaya di Mandaing, Sidoarjo, Jawa Timur. Setelah berhasil ditangkap di Pondok Pesantren Sidinia Kamis tanggal 7 bulan 6 2022 malam, putra Kiai dari Jombang ini langsung menghuni rutan pada Jumat tanggal 8 bulan 7 2022 dini hari. Setelah menjalani pemeriksaan, tersangka ditahan di rutan Mandaing, kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Dimarento. Berkas perkara tersangka sesungguhnya sudah lengkap. P21 sejak Januari lalu. Namun penyidik kepolisian baru dapat menyerahkan tersangka hari ini karena tersangka tidak kooperatif sebagai dijelaskan sebelumnya.